Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar mengenai gelombang mekanik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di gelombang mekanik ini nanti, yaitu macam-macam gelombang. Yang pertama, macam atau jenis gelombang. Kemudian yang kedua yaitu mengenai besaran-besaran yang ada di gelombang mekanik, dan yang ketiga sifat-sifat gelombang mekanik. Nah, sebelum memasuki ke gelombang mekanik, perlu saya jelaskan dulu apa itu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, getaran yang merambat dinamakan dengan gelombang. Nah, jenis gelombang itu ada apa saja? Nah, pembagian gelombang berdasarkan berdasarkan medium. Nah, berdasarkan medium terbagi menjadi dua. Yang pertama gelombang mekanik yang akan kita bahas hari ini nanti, dan yang kedua gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik itu yang butuh medium. Dalam perambatannya dia butuh medium, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak butuh medium dalam perambatannya. Nah, kemudian ini tadi ya macam gelombang berdasarkan mediumnya. Kemudian jika gelombang berdasarkan arah getar, gelombang berdasarkan arah getar terbagi menjadi dua, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal dan gelombang longitudinal termasuk dalam gelombang mekanik atau elektromagnetik. Keduanya ini masuk ke dalam gelombang mekanik, ya. Keduanya termasuk dalam gelombang mekanik, yaitu yang butuh medium. Kemudian kita bahas secara rinci satu persatu mengenai gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Nah, transversal, apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, bentuk gelombang transversal itu seperti gelombang tali jika kita hentakkan. Nah, nanti gini. Nah, ini bentuk gelombang transversal. Contoh gelombang transversal ada apa saja? Contohnya yaitu contoh gelombang air laut. Kemudian gelombang tali jika kita hentakkan. Nah, dari gelombang transversal ini, yang bagian saya arsir ungu ini namanya bukit, sedangkan yang saya arsir hijau ini namanya lembah. Ya, ini bukit, yang ini lembah. Kemudian ada perhitungan untuk panjang gelombangnya, kita hitung nanti ketika kita membahas besaran-besaran gelombang. Kemudian yang selanjutnya yaitu gelombang longitudinal. Nah, apa itu gelombang longitudinal? Adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Nah, jadi nanti bentuknya untuk gelombang longitudinal akan seperti selinki yang digetarkan. Nah, ini akan membentuk pola yang namanya regangan, sedangkan yang sebelah sini rapat, ini namanya rapatan. Nah, contoh gelombang longitudinal itu apa saja? Contohnya itu adalah gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi di udara bentuknya seperti ini, membentuk rapatan dan regangan. Oke.
Selanjutnya kita bahas mengenai besaran-besaran gelombang. Poin yang kedua. Ini tadi poin pertama sudah ya, jenis gelombang. Poin kedua, besaran-besaran dalam gelombang. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai amplitudo. Nah, amplitudo, apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang. Jadi kalau ada gelombang transversal seperti ini, nah, amplitudo yang mana? Nah, ini kita tarik dulu garis seimbangnya. Amplitudo itu yang ini, dari titik tengah sampai paling maksimum. Nah, ini namanya amplitudo. Amplitudo disingkat dengan A besar. Nah, apakah yang bawah juga amplitudo ini? Ini juga amplitudo, ini juga amplitudo, ini juga amplitudo. Jelas ya? Kemudian yang kedua, frekuensi. F. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap waktu. Jika kita tulis dalam persamaan, frekuensi itu kan simbolnya F, banyak getaran disimbolkan dengan N tiap waktu, berarti T. Maka dari itu ditulis persamaannya F sama dengan N per T atau disingkat dengan Fanta. Ya, Fn per T, di mana F itu adalah frekuensi satuannya Hertz. N tadi banyak getaran atau banyak gelombang boleh atau banyak getaran boleh. Kemudian T waktu, satuannya sekon. Kemudian yang ketiga yaitu periode. Periode disingkat dengan T besar. Ya, periode pengertiannya adalah waktu yang diperlukan untuk satu getaran atau satu gelombang. Nah, persamaannya apa untuk periode? T sama dengan T per N, kebalikan dari F frekuensi ya, di mana T itu adalah periode, satuannya adalah sekon. Jadi frekuensi dan periode punya hubungan keduanya. Hubungan periode dengan frekuensi adalah, ini saya tuliskan, di mana F bisa 1 per periode atau periode sama dengan 1 per F. Nah, ini hubungan antara periode dengan frekuensi. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kita akan membahas mengenai panjang gelombang atau lambda. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai cara menghitung panjang gelombang. Untuk yang gelombang transversal dulu. Gelombang transversal. Dikatakan satu panjang gelombang jika punya satu bukit dan punya satu lembah. Nah, jika punya satu bukit dan satu lembah, misal di sini saya punya gelombang transversal, ini titik A, titik B, C, dan D. Saya suruh menghitung berapakah panjang gelombang pada gambar saya ini. Dikatakan satu jika punya satu bukit dan satu lembah. Ini satu bukit, satu lembah. Ini berarti hitungannya satu panjang gelombang. Kemudian kalau sampai C, ini hanya punya satu bukit, berarti dihitung dengan setengah. Berarti A sampai D panjang gelombangnya berapa? Adalah 1,5 gelombang. Nah, ini cara menghitung banyaknya gelombang. Kemudian lanjut lagi. Nah, lanjut sekarang kalau dari titik A sampai titik
F, berapa jumlah gelombangnya? Kita hitung, ini punya satu bukit, satu lembah berarti satu bukit, satu lembah berarti dua, satu bukit, satu lembah, ini berarti ada 3 gelombang. Kemudian lagi kalau saya gambarkan seperti ini, nah dari titik A ke titik B, berapa jumlah gelombangnya? Nah ini sampai sini ya. Nah, ini jelas di sini punya satu lembah, berarti ini setengah karena hanya punya lembah saja. Nah, di sini bukitnya hanya separuh, berarti ini 1/4. Yang sini juga 1/4. 1/4 tambah 1/4 setengah. Setengah tambah setengah berarti 1 gelombang. Nah, saya berikan satu contoh lagi. Yang terakhir, misal dari titik A ke titik B, berapa jumlah gelombangnya? Ini ya. Ini jelas satu bukit, satu lembah. Kemudian yang ini 1/4, yang ini juga 1/4. Berarti 1/4 tambah 1/4 setengah, berarti 1/2 gelombang. Nah, ini penjelasan dari untuk gelombang transversal, cara menghitungnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung gelombang untuk gelombang longitudinal. Nah, untuk gelombang untuk longitudinal dikatakan satu gelombang jika punya satu rapatan dan punya satu regangan. Nah, kalau saya gambar seperti ini, nah, berapa jumlah gelombangnya? Ini satu regangan, satu rapatan, berarti 1. Kemudian ini hanya punya satu regangan, berarti ini setengah. Maka jumlahnya adalah 1/2 gelombang. Lagi. Nah, sekarang ya. Ini ada rapatan, ada regangan, berarti 1. Rapatan, regangan, 1. Ini rapatan saja, berarti setengah. 1 tambah 1 tambah setengah, berarti ini 1/2 gelombang. Nah, ini cara menghitung gelombang longitudinal. Kemudian yang besaran yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai yang keberapa ini? Kelima berarti ya. Kelima yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang atau disingkat dengan V. Nah, V dituliskan dengan cepat rambat gelombang adalah lambda dikali frekuensi. Nah, atau bisa jadi besarnya V itu adalah lambda per periode. Bisa keduanya ini ya. Di mana V itu cepat rambat. Cepat rambat satuannya adalah meter, kemudian lambda tadi panjang gelombang, satuannya adalah meter. Nah, tadi ada yang terlewatkan di mana untuk menghitung panjang gelombang kalian bisa menggunakan dengan lambda itu sama dengan S per N. Nah, ini persamaan penting terlewat tadi ya. Nah, lambda sama dengan S per N, di mana S-nya itu adalah jaraknya, kemudian N jarak, ini banyak gelombang. Nah, bagaimana kalau kita membolak-balik persamaan yang V sama dengan lambda per F? Gini ya, saya buatkan segitiganya. V sama dengan lambda per F. Jadi kalau ditanya lambda berarti V per F. Kalau ditanya F berarti V per lambda. Nah, kemudian kalau yang ini kita buat segitiganya. Berarti ini lambda, ini V, ini T. Jadi kalau yang ditanya T tinggal lambda per V. Kalau ditanya lambda berarti V kali T. Nah, sekarang kita contohkan yang lambda sama dengan S per N. Bagaimana penggunaannya? Nah, contoh kita menghitung lambdanya. Ini ada gelombang transversal dari titik A ke titik B
panjangnya adalah 3 meter. Kemudian kalian disuruh menghitung berapakah panjang gelombangnya. Nah, berarti kita pakai lambda sama dengan S per N. S per N. S-nya yang mana ini? Jaraknya dari A ke B, ini berarti S. Ini 3 meter per N, banyaknya gelombang. Nah, ini sampai sini berarti 1, yang ini setengah. Berarti 1,5. 3 bagi 1,5, jawabannya 2 meter. Paham ya? Kemudian saya contohkan untuk yang gelombang longitudinal. Misal dari awal sampai akhir atau dari ujung ke ujung panjangnya 4 meter. Berapa lambdanya? Lambda S per N. S-nya 4 meter, N ini sampai sini berarti 1. Ini rapatan, 1 regangan berarti 1 lagi. Berarti ada 2. Jawabannya adalah 2 meter. Paham ya? Oke. Kemudian sekarang kita lanjut ke sifat gelombang. Yang pertama sifatnya itu adalah refraksi atau pembiasan. Nah, pembiasan terjadi jika dua medium melewati indeks bias yang berbeda. Dua medium melewati indeks bias yang berbeda. Nah, ini nanti berlaku yang namanya hukum Snellius. Nah, apa itu hukum Snellius? Isinya yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Nah, kalau digambar nanti seperti ini. Sinar datang, ini garis normal, ini sudut datangnya I, dengan sinar datang garis normal dan sinar bias, ini sinar bias dengan sudut R akan dibiaskan terletak pada satu bidang datar. Terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua, jika sinar datang dari medium renggang itu jika indeks biasnya kecil ke medium rapat, berarti indeks biasnya besar, maka dibiaskan mendekati garis normal. Nih, contohnya garis normal ini misalkan 1, bawahnya 1,3. Ini indeks bias yang atas, yang bawah 1,3. Nah, ini dengan sudut datang tertentu. Nah, seharusnya ini sinar kan akan merambat lurus. Nah, karena ini melewati bidang batas yang berbeda, ini 1,3 berarti menuju ke yang lebih rapat. Maka dia akan mendekati garis normal. Garis normalnya itu berarti ke sini. Nah, ini garis mendekati garis normal, berarti menuju ke kiri. Kemudian yang terakhir, jika sinar datang dari medium rapat, berarti dari N besar ke medium renggang N kecil, maka dibiaskan menjauhi normal. Nah, menjauhi. Contoh, ini N-nya 1,3, ini N-nya 1. Ini garis normalnya. Nah, kita buat dulu garis lurusnya. Nah, karena ini dari rapat ke renggang, maka akan menjauhi garis normal ini ya. Maka dia akan ke atas arahnya. Ini I-nya, ini R. Nah, maka dari itu
Berlaku hukum Snellius, persamaannya itu adalah N1 sin I sama dengan N2 sin R. Nah, ini persamaan untuk hukum Snellius. Kemudian ya, di mana I itu sudut datang dengan R sudut bias. Lanjut ke sifat selanjutnya, yaitu refleksi. Refleksi itu pemantulan. Nah, juga berlaku hukum Snellius. Yang pertama sama dengan yang ini tadi ya. Yang pertama sinar datang, garis normal, sinar pantul, terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua, besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, berarti theta 1 sama dengan theta 2. Jadi kalau ada satu bidang garis normal, nah ini misal cermin ya, kita memantulkan cahaya, ini cahayanya gini, dengan sudut datang misal 30, maka sudut pantulnya di sini juga akan 30, dimana kalau ini saya buat I ya, ini I saja ya, I sama dengan R, berarti I nya misal 30, maka R nya juga 30. Kalau I nya 15, maka sudut pantulnya juga 15. Contoh lagi, kalau misal ini saya buat 30 derajat. Nah,